Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik, dan di video kali ini aku akan share bagaimana caranya agar kita bisa bikin data table server side. Sebelumnya sudah aku bikin di yang hotspot, yang di WebGIS PHP itu sudah untuk filter data, cuman ini masih belum server side. Jadi dia tampil baru ditampilkan filteringnya. Nah, kalau yang kali ini kita tidak akan punya datanya dulu, tapi kita akan load datanya dari server. Ya, jenis web service gitulah, API. Jadi bagaimana cara bikinnya? Kita putar dulu intronya. Oke, jadi untuk pertama-tama adalah kalian bisa buka dulu situs data tablesnya. Nah, tables.net caranya di Google ada. Setelah itu kalian bisa langsung ke bagian download. Setelah itu sesuaikan package yang mau kita pakai. Nah, yang ini kebetulan si Yggdrasil ini itu kalau kita cek di sini bootstrapnya adalah versi 4. Nah, versi 4. Jadi ya kita sesuaikan untuk downloadnya. Jadi di sini kita pilih yang bootstrap 4. Setelah itu untuk package-nya lagi tambahan data table-nya atau bootstrap 4-nya kalian mau download juga. Kalau aku nggak perlu karena sudah ada bootstrap 4-nya. Setelah itu extension-nya kita tidak akan bahas ini. Nah, setelah itu untuk cara downloadnya kalian bisa download menggunakan download ini, download filenya, atau bisa via CDN. Jadi download atau via CDN. CDN ini tinggal kita ambil aja linknya dan kita apply ke dalam project kita. Dari sini aku akan pakai cara ini aja. Kita coba pakai cara ini, kita copy linknya. Setelah itu kita ke coding kita. Di views, setelah itu admin, kita tambahkan dulu di layouts ya. Kita layouts secara default karena kita mau pakai berulang, jadi langsung aja paste untuk link CSS-nya. Setelah itu untuk JavaScript-nya juga di copy, letakkan di bawah JavaScript. Nah, di sini letakkan di bawah sini aja. Oke. Nah, selanjutnya adalah tahap selanjutnya adalah biasanya kalau aku menggunakan data table, biasanya aku tambahkan script extend untuk JavaScript. Jadi kita akan mengkonfigurasi si data tablesnya. Jadi di extend biasanya pakai cara ini. Ini adalah codingnya yang biasa aku pakai. Nah, di sini nggak aku jelaskan panjang-panjang sih. Intinya adalah di sini kita bisa custom kayak di sini tampilannya auto width. Setelah itu order, itu kita order defaultnya mau dari kolom yang keberapa. Setelah itu juga di sini ada server set true karena kita mau yang ngambil dari server web services. Nah, setelah itu di sini ada juga processing pulse, oke, dan DOM ini tampilan yang akan kita apply ke dalam tampilan kita nanti si data tablesnya. Ini untuk pilihan align menu ini untuk tampilan kita mau nampilin jumlah row-nya berapa gitu, dan language ini kita mau customisasi bahasanya. Jadi intinya seperti itulah, ini customisasi biasanya aku pakai. Jadi nanti kita tidak perlu lagi memanggil ini, kita fokus untuk ngambil ke servernya aja lagi untuk codingnya. Oke, selanjutnya kita harus modif coding untuk hotspotnya, hotspot table. Nah, untuk table ini kita akan ubah. Jadi kita tidak perlu body ini lagi, kita akan cut nanti di sini. Ya, sekarang aja deh, cut. Setelah itu kita masukkan ke kita hotspot ya. Nah, sini aku letakkan di sini dulu deh. Oke, nah tabelnya akan jadi seperti ini, dan ketika kita refresh, nah sekarang tidak ada datanya karena memang prosesnya seperti ini. Jadi kita nanti load ini dulu, baru kita ambil datanya. Jadi kayak gitu mekanismenya. Kalau yang WebGIS PHP itu tampilin data, setelah itu kita bikin tampilan filternya macam-macam. Nah, setelah ini adalah kita setting di JS. Di sini tambahkan satu JS baru harusnya di bawah. Jadi maksudnya adalah di hotspot, kalau form itu kan punya JavaScript sendiri, form JS. Nah, sekarang untuk tabelnya juga kita tambahkan. Jadi JS, tabel JS. Ini untuk JS dan datanya adalah JS. Nah, setelah itu kita bisa refresh dan pasti error. Nah, error kan karena tidak ada tabel JS. Jadi kita tambahkan di hotspot, new file, simpan tabel
JS. Nah, di sini kita akan meletakkan script untuk memanggil data table-nya tadi. Refresh, oke, nggak ada masalah. Selanjutnya adalah kita tambahkan script untuk memanggil datanya melalui web service ya, atau bentuknya JSON. Nah, itu caranya seperti apa? Ini akan aku copy aja. Oke, nah ini dia codingnya. Sini kita bisa deskripsikan dulu table. Table itu adalah si DT, selektor DT itu sebagai data table. Jadi kita akan ngaturnya seperti ini. Jadi ke table. Nah, tabel kita ini kita tambahkan kelas DT. Nah, jadi nanti DT ini otomatis menjadi data table. Nah, di sini untuk Ajax source dia menggunakan Ajax karena ya web services tadi. Jadi ini linknya adalah set URL data table. Biasanya aku seperti ini. Dan ya ini customize, kalian terserah. Setelah itu untuk kolom default ini targetnya kita definisi apa ya panjangannya. Intinya target kita mau yang tabel pertama dan ke-6 atau gimana gitu. Kita setting apa? Di sini aku setting orderable, artinya tidak bisa diorder tabelnya. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Artinya 9 ini adalah 8. Jadi posisi 0, kolom ke 0 dan kolom 8 itu tidak bisa diorder atau diurutkan. Nah, sedangkan untuk defaultnya ordernya aku settingnya tanggal ya. Nah, tanggal kita terus ke belakang, ke depan aja deh. Nah, aku pindah ke depan. Tanggal itu berarti yang ke-1. Jadi yang pertama 1 itu descending. Oke, gitu aja. Refresh, pasti error karena kita belum bikin web services-nya. Nah, di sini linknya open new tab, ya tidak ada link untuk data tables. Nah, di sini kita bikin function data table di hotspot. Kita letakkan di mana ya? Di bawah aja deh ya, di bawah, paling bawah. Oke, di sini kita bikin function baru, public function data table. Press, oke, tidak ada error, cuman datanya belum ada. Jadi untuk yang ini codingnya juga akan aku kopas aja. Pertama adalah kolom. Kita harus deskripsikan kolom dulu. Kolom. Nah, biasanya aku kayak gini. Nah, kolom yang mau kita ambil apa? Pertama di sini kita bisa cek nih ada ID ya. ID hotspot. Setelah itu urutan kedua ada lokasi. Tapi tadi sudah diganti dengan tanggal. Kolom selanjutnya ini untuk order ya, untuk order, jadi kita harus deskripsikan dalam bentuk array. Setelah itu lokasi. Setelah lokasi, selanjutnya yang diorder adalah sini, nama kecamatan. Setelah itu nama kecamatan, keterangan, latitude, longitude. Setelah itu tanggal tidak perlu, nama kategori, hotspot. Setelah itu di sini tidak ada. Tidak masalah lagi. Karena untuk bagian buatan juga tidak perlu diorder. Jadi pastikan urutan order ini benar sesuai dengan yang ada di tabel view kita. Ini tabel tanggal, lokasi itu harus sama ya, persis. Makanya di sini aku copy kayak gini biar aku bisa lihat contekannya. Oke, setelah kolomnya sudah kita bikin kayak gini, tinggal yang kita lakukan adalah menambahkan beberapa fungsi. Nah, kayak gini, tambah coding. Sini aku jelaskan satu-satu. Jadi fungsi kolom ini selain kita bisa otomatis untuk melakukan order, juga bisa melakukan pencarian. Nah, jadi di sini pertama adalah proses untuk melakukan pencarian. Kita reset dulu. Nah, pertama di sini lagi search. Ini adalah parameter yang emang punya si data table. Dia untuk pencarian dia punya parameter get, yaitu berisi seperti ini, search. Nah, di sini fungsinya kita bisa melakukan pencarian. Jadi nanti kita dari kolomnya ini kita akan for. Setelah itu kita cari, makanya menggunakan or like. Jadi kita cari, kita search berdasarkan pencarian yang kita lakukan. Setelah itu selesai. Ini proses di CI seperti ini. Selanjutnya order sama, kita juga akan melakukan ordering dari semua yang ada di kolom kita kayak gini. Cuman dia berdasarkan dari value yang dikirimkan di isort call. Jadi kolom berapa yang mau disortir,
nanti kita baca array-nya dari kolom ini. Jadi misalnya yang kita sortir kolom 1, berarti nanti tanggal yang akan kita ambil untuk order by-nya. Setelah itu di sini adalah proses ngambil datanya. Nah, data table this model get. Nah, kita di sini pakai kayak gitu enggak? Kita cari untuk get-nya the hotspot model. Oke, sama. Jadi kita tinggal kayak gini aja. Mana tadi? Ini model get. Setelah itu total kita mau mengambil totalnya. Setelah itu total record dari data table. Jadi ini adalah total display, total semua data tanpa di filter. Dan untuk yang model ini, yang total record inilah total yang kita mungkin di filter nanti. Setelah itu outputnya di setting echo, ini ya sudah bawaannya kayak gini. Nah, untuk data nanti kita akan tambahkan berdasarkan data yang kita punya. Setelah kita berhasil melakukan ini, ya, filtering dan ordering, tinggal kita for each aja datanya. Berdasarkan data table yang ini, yang get yang ini. Nah, setelah itu kita result. Ya, caranya hampir sama sih. Setelah itu sini row, ya mirip yang kayak sebelumnya kan. Ini cuman kita akan bentuknya beda sedikit lah. Setelah itu biasanya aku bikin array R. Nah, nanti di sini kita akan menyimpan datanya. Data, jadi datanya itu kan banyak. Jadi kita simpan datanya adalah data yang akan kita parsing untuk kita tampilkan. Jadi data ini punya array di dalamnya. Jadi karena dia punya array, jadi kita harus simpan dalam bentuk R, nanti dikirim ke dalam data. Ya, nanti seperti ini ceritanya. R itu punya nilai array. Pertama adalah nomor. Nah, nomor, ya kan. Setelah itu selanjutnya urutannya adalah row, tanggal. Setelah itu adalah button kita. Nah, button kita juga letakkan di sini. Jadi buttonnya akan aku copy aja, kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita sesuaikan codingnya. Ini set URL karena dalam PHP kayak gini diubah. Ya, emang harus ada diubah. Wrapping biar tidak ada error. Oke, setelah itu, setelah array yang dalam array R ini sudah terkumpul, kita simpan ke dalam array output. Output adalah yang ini, yang output. Setelah itu yang kita mau simpan data array R ini kita store ke dalam data. Nah, setelah itu data kita simpan dalam bentuk array lagi, jadi array multidimensi dan R ini kirim. Nanti ketika kita for each itu akan berulang sehingga nanti banyak data yang akan terkumpul di sana. Selanjutnya adalah kita tinggal echo JSON encode dari output. Juga satu tambahan nih URL-nya kita harus juga deskripsikan di atas biar tidak error. URL admin hotspot. Selanjutnya apalagi bisa ditambahkan header juga di atasnya. Header untuk mendeskripsikan bahwasanya ini adalah JSON. Oke, kayak gini. Setelah itu kita refresh. Nah, inilah data yang tampil. Di sini bisa juga sih JSON pretty print. Nah, biar kita lihat, ya, banyak sekali kan datanya yang diambil. Cuma secara default nilai yang kita ambil adalah 10 karena nanti di sini 10 kan. Nah, gitulah. Karena dia 10 dia akan limit otomatis, limitnya ada di bagian sini. Nah, ini. Nih, kalau ada nilai yang di limit. Itu sih. Selanjutnya kita refresh, apakah berhasil? Oke, berhasil. Cuman sini ada error karena tanggal, lokasi, nama kecamatan, keterangan ketinggalan. Kita keterangan ketinggalan. Jadi error dia. Refresh. Oke, sekarang kita sudah punya tampilan data table yang dari server set. Kelebihan dari server set tanpa yang kemarin itu, yang WebEx PHP itu tidak server set, adalah dia mengambil datanya sesuai dengan keperluan kita. Kalau yang sebelumnya itu tidak server set, itu ngambil datanya semua data, setelah itu kita bikin data table-nya itu tidak efektif, karena kalau banyak sekali datanya, dia akan lama untuk rendernya. Nah, tapi kalau yang kita ini menggunakan cara yang server set, jadi kalau kita cuma 10 data aja yang diambil dari server. Kalau kita 30 data yang akan diambil.
Nah ini 17 aja, jadi kayak gitu. Ini ubah. Nah kita bisa kan untuk linknya sudah mantap lah. Nah jadi untuk nextnya juga dia otomatis. Ini 5. Nah ini otomatis dia ketika kita klik di sini di konsol dia ngambil data. Nah setelah itu kalau pencarian. Nah seperti itu kayaknya untuk tutorial kali ini. Sebenarnya di CI data table itu punya apa namanya sejenis kayak library yang bisa dipakai untuk bikin ini, tapi aku belum pernah pakai karena menurutku yang kayak gini aja sudah cukup lah untuk keperluanku, karena aku nggak pernah menemukan kendala ketika menggunakan metode ini. Jadi ini metode yang simple aja gitu. Ya sepertinya begitu aja untuk tutorial kali ini. Di sini aku mau recap sedikit. Pertama adalah pastikan kalian ngeload dulu untuk CSS dan JavaScript-nya, ya CSS dan JavaScript data table. Kalian bisa download atau menggunakan CDN seperti yang aku lakukan ini. Setelah itu di sini untuk JavaScript juga aku bikin JS-nya, script-nya aku bikin extend. Ini untuk default penggunaan data table. Kalau tidak ada juga nggak masalah sebenarnya. Nah bisa kan? Cuman kenapa aku pakai yang metode ini? Karena kadang aku perlu yang default lah, bisa untuk di custom gitu. Kebetulan juga sini bahasanya kita bisa ganti jadi bahasa Indonesia. Ya jadi kadang diperlukan juga kayak ini. Kalau aku ya kayak gini sih. Kalian bisa hapus juga nggak masalah. Selanjutnya pastikan di halamannya yang hotspot tadi misalnya kalian deskripsikan kayak gini. Untuk di bagian bawah coba kita hapus. Oke, nggak ada masalah. Kadang ada beberapa error si data table-nya entah kenapa gitu. Jadi biasanya aku tambahkan tabel untuk menghapus kelas form inline. Tapi di sini nggak ada masalah, oke, nggak ada masalah. Setelah itu ini tadi, nah setelah kita bikin apa namanya script yang data table-nya ini, di tabel juga pastikan kalian DT-nya dipasang untuk kelasnya. Kelasnya bebas, kalian bisa pakai kelas yang lain, nggak masalah. Biasanya aku pakai DT. Setelah itu pastikan juga tabel yang kalian mau pakai sebagai data table itu jangan ada datanya. Jadi kosong aja. T-body-nya kalian hapus dan di move ke dalam controller kalian. Terserah kalian mau bikin controllernya namanya apa nanti function atau halamannya. Di sini aku pakai data tables dan yang pasti adalah coding ini sampai sini. Ini jangan sampai ketinggalan. Oh ya, kolom juga. Ini adalah nyawanya gitu untuk yang di server side. Ini nyawanya. Untuk yang bagian bawah ya sama aja kayak biasa. Jadi kalian nanti yang ini nanti kalian edit. Misalnya kalian mau pakai yang ini diedit. Yang bagian ini nggak perlu diedit, biar aja. Ini sip kayak gini aja. Setelah itu untuk bagian for each kalian sesuaikan dengan punya kalian ya. Jadi cuma segitu aja sih. Kalian perlu diperhatikan menggunakan data tables di server side. Oke, jadi sekian aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian tidak suka. Kita akan ke next konten selanjutnya. Jadi ini. Kita akan bahas apa lagi nanti. Ya, simak aja. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.